Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Paksi Bimantara dengan NRP 501725 1039 dari Departemen Teknik Geofisika. Kali ini saya akan mempresentasikan chapter 16 yang berjudul Sungai dan Banjir. Yang pertama, di sini ada sistem bumi daur hidrologi. Siklus hidrologi yaitu pergerakan dan pertukaran air antara laut, udara, dan daratan. Radiasi matahari menyediakan energi yang diperlukan untuk penguapan air dari dataran, daratan, dan laut. Ketika udara jenuh dengan air, kelembapannya relatif 100%, akan naik dan mendingin di atmosfer. Tetesan cair mengembun untuk membentuk awan. Tetesan ini tumbuh lebih besar saat lebih banyak air meninggalkan keadaan gas untuk membentuk salju atau hujan, tergantung pada suhunya. Ketika hujan atau salju jatuh ke permukaan daratan sebagai presipitasi, lebih dari setengah air kembali dengan cepat ke atmosfer melalui evaporasi atau transpirasi dari tanaman. Sebagian air disimpan sebagai es di gletser dan salju. Pada gambar 16.1 di sini yaitu siklus hidrologi. Uap air dari daratan dan lautan mengembun untuk membentuk awan dan jatuh sebagai presipitasi yaitu hujan dan salju. Air yang jatuh di daratan mengalir di permukaan sebagai sungai atau meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air tanah tersebut kembali ke atmosfer melalui evaporasi dan transpirasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi sebagian besar meresap ke dalam tanah dan sisanya mengalir di permukaan tanah sebagai aliran permukaan di sungai. Disimpan sementara di danau atau meresap ke dalam tanah melalui infiltrasi untuk membentuk air tanah. Air tanah bergerak biasanya sangat lambat di bawah tanah dan mungkin mengalir kembali ke permukaan jauh dari tempat di mana ia meresap ke dalam tanah. Sebagian besar air akhirnya mencapai laut di mana evaporasi yang terus-menerus menyelesaikan siklus tersebut. Hujan yang terus-menerus dan stabil dapat menyaturasi tanah dan atmosfer. Namun hal ini dapat menyebabkan banjir ketika aliran permukaan mendekati 100% dari curah hujan. Selanjutnya yaitu air yang mengalir. Sungai adalah aliran air yang mengalir dalam alur dan bergerak ke bawah lereng di bawah pengaruh gravitasi. Pada gambar 16.2 di sini menunjukkan profil longitudinal dari jenis sungai yang dilihat dari samping. Aliran sungai dimulai dari pegunungan yang curam dan mengalir melintasi dataran yang landai menuju laut. Hulu aliran sungai adalah bagian atas aliran sungai dekat sumbernya di pegunungan. Muara adalah tempat di mana sungai masuk ke laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Penampang melintang sungai di pegunungan terjal biasanya berupa lembah berbentuk V yang terpotong ke dalam batuan padat. Seperti yang ada di gambar 16.2 di sini. Dengan alur sungai menempati bagian bawah lembah yang sempit. Hampir tidak ada tanah datar di samping sungai di dasar lembah.
Pada gambar 16.2 yang C di sini, di dekat mulutnya, sungai biasanya mengalir di dalam lembah yang luas dengan dasar datar. Saluran sungai dikelilingi oleh dataran banjir yang terbentuk dari sedimen yang diendapkan oleh sungai. Sungai biasanya tetap berada dalam alur sungainya, yaitu depresi panjang dan sempit yang terbentuk akibat erosi oleh aliran sungai pada batuan atau sedimen. Tetapi sungai adalah sisi-sisi alur, dasar sungai adalah bagian bawah alur. Pada gambar 16.3 di sini, selama banjir, air sungai dapat naik dan meluap ke tepi sungai, ke dataran banjir datar di dasar lembah. Sungai biasanya tetap berada dalam alurnya, tetapi selama banjir, ia dapat meluap melampaui tepi sungai dan merembes ke dataran datar di sekitarnya. Seperti yang terlihat pada gambar di sini, eh, eh, gambar A adalah gambar sebelum banjir yang terjadi pada 14 Agustus 1991, Sungai Missouri bawah, Sungai Mississippi kiri atas di sini ke bawah, dan kiri atas ini adalah Sungai Mississippi, dan Sungai Illinois yaitu sebelah kanan atas di sebelah sini. Vegetasi tampilkan dalam warna hijau, sedangkan warna merah menunjukkan ladang yang baru saja dibajak. Pada gambar yang B di sini adalah gambar yang diambil pada 7 November setelah banjir besar tahun 1993, menunjukkan bagaimana sungai-sungai meluap melampaui tepi sungai dan mengalir ke dataran banjir yang datar. Tidak semua air yang bergerak di permukaan tanah terkurung dalam alur. Terkadang, terutama selama hujan deras, air mengalir sebagai shewash, yaitu lapisan tipis aliran air yang tidak terkurung mengalir ke bawah. Shewash bersama dengan dampak keras tetesan hujan pada permukaan tanah dapat menyebabkan erosi permukaan yang signifikan, di mana lapisan tipis material permukaan, biasanya tanah permukaan, terangkat oleh aliran air yang mengalir. Erosi permukaan yang mengalir di dataran terkonsentrasi dalam alur-alur kecil membentuk aliran-aliran kecil yang disebut rills. Rills bergabung untuk membentuk aliran-aliran kecil, dan aliran-aliran kecil bergabung untuk membentuk aliran-aliran yang lebih besar. Sebagian besar wilayah dikeringkan oleh jaringan aliran-aliran yang bergabung. Selanjutnya ada daerah aliran sungai. Setiap sungai besar ataupun kecil memiliki daerah aliran sungai, yaitu total area yang dialiri oleh sungai dan anak sungainya. Pada gambar 16.4 adalah daerah aliran sungai, dapat digambarkan pada peta dengan menggambarkan garis di sekitar wilayah yang dialiri oleh semua anak sungai ke sebuah sungai. Daerah aliran sungai Mississippi mencakup wilayah daratan yang dialiri oleh sungai tersebut dan semua anak sungainya, termasuk Sungai Ohio. Di sini Sungai Ohio dan Missouri. Wilayah ini mencakup lebih dari 1,6 juta kilometer persegi. Hujan lebat di bagian manapun dari daerah aliran sungai ini dapat menyebabkan banjir di bagian hilir sungai Mississippi di negara bagian Mississippi dan Louisiana. Garis pembagi benua memisahkan sungai-sungai yang mengalir ke Samudra Pasifik dari sungai-sungai yang mengalir ke Samudra Atlantik dan Teluk Meksiko.
Garis membagi tersebut dapat dilihat yang berwarna merah di sini ya. Selanjutnya ada pola drainase. Penataan sungai dan anak sungainya dalam peta disebut pola drainase. Pola drainase seringkali dapat mengungkapkan sifat dan struktur batuan di bawahnya. Terdapat beberapa pola drainase, yaitu pola dendritik, pola radial, pola persegi panjang, dan pola trellis. Sebagian besar anak sungai bergabung dengan sungai utama pada sudut tajam yang membentuk huruf Y atau V yang mengarah ke hilir. Untuk yang A di sini itu adalah pola dendritik, yaitu pola yang membentuk seperti cabang pohon atau saraf dendrit. Pola drainase dendritik berkembang pada batuan atau regolith yang dapat tererosi secara merata dan merupakan jenis pola yang paling umum. Selanjutnya adalah pola radial, di mana sungai-sungai menyebar keluar seperti jari-jari roda, terbentuk di gunung-gunung kerucut tinggi seperti gunung berapi, komposit, dan kubah. Yang C adalah pola persegi panjang, di mana anak sungai memiliki belokan 90 derajat yang sering dan cenderung bergabung dengan sungai lainnya pada sudut siku-siku. Berkembang di batu yang sering retak. Jaringan retakan yang bertemu pada sudut siku-siku membentuk jalur aliran sungai karena retakan lebih mudah tererosi daripada batu yang utuh. Selanjutnya yang D adalah pola trellis, terdiri dari aliran utama paralel dengan anak sungai pendek yang bertemu pada sudut siku-siku. Pola trellis berkembang pada punggung dan lembah yang bergantian yang disebabkan oleh erosi lapisan batuan miring yang tahan dan tidak tahan. Faktor-faktor yang memengaruhi erosi dan deposisi sungai. Erosi dan deposisi sungai terutama dikendalikan oleh kecepatan sungai dan dalam debit yang lebih kecil. Jarak yang ditempuh air dalam aliran sungai per satuan waktu disebut kecepatan aliran sungai. Sungai yang mengalir dengan kecepatan sedang memiliki kecepatan sekitar 5 km per jam atau setara 3 mil per jam. Sungai mengalir jauh lebih cepat selama banjir, terkadang melebihi 25 km per jam atau setara 15 mil per jam. Yang kedua debit. Debit sungai adalah volume air yang mengalir melewati suatu titik dalam satuan waktu. Kecepatan terutama dikendalikan oleh gradien sungai, bentuk alur, dan juga kekerasan alur. Nah, kecepatan pada gambar 16.6 di sini adalah potongan melintang sungai, menunjukkan bahwa sungai mencapai kecepatan maksimum di dekat tengah alur. Panah pada peta menunjukkan bagaimana kecepatan maksimum bergeser ke bagian luar tikungan. Bagian-bagian menunjukkan kecepatan maksimum di bagian luar tikungan dan di tengah alur pada bagian lurus aliran sungai. Kecepatan merupakan faktor kunci dalam kemampuan sungai untuk mengikis, mengangkut, dan mengendapkan sedimen. Kecepatan tinggi yang berarti energinya lebih besar umumnya menyebabkan erosi dan pengangkutan, sedangkan kecepatan rendah kecepatan menyebabkan deposit sedimen. Perubahan kecil dalam kecepatan dapat menyebabkan perubahan besar dalam muatan sedimen yang dibawa oleh sungai. Pada gambar 16.7 sini menunjukkan kecepatan sungai, yakni sedimen yang tererosi, terangkut, dan terendapkan. Untuk setiap ukuran butir, kecepatan ini berbeda-beda.
Kurva atas mewakili kecepatan minimum yang diperlukan untuk mengikis butiran sedimen. Kurva ini menunjukkan kecepatan di mana butiran yang sebelumnya diam pertama kali diangkat oleh air yang bergerak. Kurva bawah mewakili kecepatan di bawah eh, di bawah mana endapan terjadi ketika butiran yang bergerak berhenti. Titik A di sini mewakili pasir halus di dasar sungai yang hampir tidak bergerak. Panah merah vertikal mewakili banjir dengan kecepatan aliran sungai yang meningkat secara bertahap. Sedimen tidak bergerak hingga kecepatan cukup tinggi untuk memotong kurva atas dan masuk ke area yang ditandai, yaitu erosi. Saat banjir surut, kecepatan turun di bawah kurva atas dan masuk ke area transportasi. Dalam kondisi ini, pasir yang sudah tererosi terus diangkut, tetapi tidak ada pasir baru yang tererosi. Saat kecepatan turun di bawah kurva bawah, semua pasir kembali terendapkan, beristirahat di dasar sungai. Untuk bagian kanan, diagram menunjukkan bahwa partikel yang lebih kasar memerlukan kecepatan yang semakin tinggi untuk dierosi dan transportasi. Seperti yang diharapkan, batu besar lebih sulit dipindahkan daripada butiran pasir. Namun, kurva erosi juga naik ke arah kiri diagram. Ini menunjukkan bahwa lumpur dan tanah liat berbutir halus sebenarnya lebih sulit dierosi daripada pasir. Alasannya adalah bahwa gaya molekuler cenderung mengikat lumpur dan tanah liat menjadi massa yang halus dan kohesif yang menahan erosi. Namun setelah lumpur dan tanah liat tererosi, mereka mudah diangkut, seperti yang terlihat pada kurva bawah lumpur dan tanah liat dalam muatan terlarut. Sungai tidak terendapkan hingga sungai hampir berhenti mengalir. Selanjutnya ada gradien, yaitu salah satu faktor yang mengontrol kecepatan aliran sungai adalah gradien aliran, yaitu kemiringan lereng dasar sungai atau permukaan air jika sungai sangat besar. Gradien aliran sungai biasanya berkurang ke arah hilir. Secara umum, gradien terbesar terdapat di daerah hulu dan berkurang menuju muara aliran. Peningkatan lokal pada gradien aliran biasanya ditandai dengan jeram. Bentuk saluran dan kekasaran. Bentuk saluran juga mempengaruhi kecepatan aliran air. Yang mengalir menimbulkan gesekan terhadap tepi dan dasar alur, dan gesekan yang dihasilkan memperlambat aliran air. Kekasaran saluran juga mengontrol kecepatan. Sebuah aliran dapat mengalir dengan cepat di alur yang halus, tetapi dasar alur yang kasar dan dipenuhi batu besar menciptakan gesekan lebih besar dan memperlambat aliran. Pada gambar 16.8, alur di A dan B memiliki luas penampang yang sama, tetapi alur B mengalir lebih lambat daripada A karena alur yang lebar dan dangkal di B memiliki permukaan yang lebih luas bagi air untuk mengalir yang menimbulkan gesekan. Sedangkan untuknya C, saluran kasar yang dipenuhi batu besar memperlambat aliran sungai. Bentuk saluran. Aliran air dapat mengubah lebar saat mengalir melintasi jenis batuan yang berbeda. Batuan yang kasar dan tahan erosi sulit untuk dikikis, sehingga aliran air mungkin memiliki alur yang relatif sempit di batuan tersebut. Akibatnya aliran air menjadi lebih cepat. Pada gambar 16.9
titik 9 yang A di sini adalah menjelaskan jika aliran air mengalir ke batuan yang lebih lunak dan mudah dikikis, alur mungkin melebar dan aliran air akan melambat karena permukaan yang lebih luas yang menggesek air yang mengalir. Sedimen mungkin terendap sebagai kecepatan berkurang. Lebar aliran sungai dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar aliran sungai. Longsoran tanah dapat membuat material ke dasar lembah sebagian menghalangi alur sungai. Penyempitan pada gambar 16.19 yang B di sini, penyempitan menyebabkan aliran sungai mempercepat lajunya saat melewati longsoran. Dan kecepatan yang meningkat dapat dengan cepat mengikis puing-puing longsoran, membawanya ke hilir. Intervensi manusia terhadap sungai dapat mempercepat erosi dan endapan. Pembangunan terowongan atau jembatan dapat sebagian menghalangi alur, meningkatkan kecepatan aliran sungai. Gambar 16 seperti yang ada di gambar 16.9 yang C di sini. Jika jembatan dirancang dengan buruk, kecepatan dapat meningkat hingga titik di mana erosi dapat menyebabkan jembatan runtuh. Selanjutnya adalah debit. Selama banjir, debit dan kecepatan aliran sungai meningkat, biasanya akibat hujan lebat di daerah aliran sungai. Debit banjir dapat mencapai 50 hingga 100 kali lipat dari aliran normal. Erosi dan transportasi sungai umumnya meningkat secara signifikan akibat kecepatan dan debit banjir. Sungai pegunungan yang deras saat banjir kadang-kadang dapat menggerakkan bongkahan batu sebesar mobil, seperti yang dilihat pada gambar 6.10 di sini. Batuannya bongkahan-bongkahan batunya sangat besar-besar. Daerah yang tergenang banjir dapat mengalami erosi yang intens, dengan tepi sungai dan lahan sekitarnya tercuci bersih. Saat air banjir surut, kecepatan dan debit berkurang, menyebabkan endapan lapisan sedimen, biasanya lumpur, di atas daerah yang tergenang. Selanjutnya erosi sungai. Sungai biasanya mengikis batu dan sedimen di atasnya. Faktanya, sungai adalah salah satu pemahat paling efektif dari retakan tanah. Sungai mengikis batu dan sedimen melalui 3 cara, yaitu aksi hidrolik, pelarutan, dan abrasi. Aksi hidrolik merujuk pada kemampuan air mengalir untuk mengangkat dan memindahkan batu dan sedimen. Gambar 6.11 di sini adalah tekanan air mengalir yang berputar ke dalam celah di batu, dapat memecahkan batu dan melepaskan fragmen yang kemudian dibawa oleh sungai. Tekanan hidrolik juga dapat mengikis material longgar dari tepi sungai di bagian luar tikungan. Tekanan air yang mengalir dapat menggulingkan atau menggeser butiran di dasar sungai. Dan pusaran air yang berputar dapat menghasilkan kekuatan cukup untuk mengangkat fragmen batu di atas dasar sungai. Kekuatan besar air yang jatuh membuat aksi hidrolik sangat efektif di dasar air terjun, di mana ia dapat mengikis kolam dalam. Beberapa batuan dapat larut oleh air pelarutan. Meskipun biasanya lambat, dapat menjadi proses pelapukan dan erosi yang efektif. Pelapukan karena merupakan respon terhadap kondisi kimia permukaan. Erosi karena menghilangkan material. Proses erosi yang biasanya paling efektif pada dasar sungai
berbatu adalah abrasi, yaitu erosi alur sungai oleh gesekan dan benturan muatan sedimen. Pasir dan kerikil yang berguling di dekat dasar sungai mengikis dasar sungai. Abrasi sedimen pada dasarnya sungai umumnya jauh lebih efektif dalam mengikis batu daripada aksi hidrolik saja. Semakin banyak sedimen yang dibawa sungai, semakin cepat prosesnya. Kemungkinan besar akan mengikis dasar alirannya. Lubang-lubang adalah cekungan yang terbentuk akibat erosi pada batuan keras dasar sungai oleh aksi abrasif muatan sedimen yang terlihat pada gambar 6.12. Selama musim banjir, ketika sungai penuh, air yang berputar dapat menyebabkan pasir dan kerikil mengikis permukaan batu keras menjadi cekungan halus seperti yang berbentuk mangkuk. Lubang-lubang ini cenderung terbentuk di tempat-tempat di mana batu tersebut sedikit lebih lemah daripada batu di sekitarnya. Meskipun lubang-lubang ini cukup jarang kita temui, kita dapat melihatnya di dasar beberapa sungai saat airnya surut. Lubang-lubang ini mungkin mengandung pasir atau campuran kerikil yang bulat dan indah. Pengangkutan sedimen oleh sungai. Muatan sedimen yang diangkut oleh sungai dapat dibagi menjadi muatan dasar, muatan terangkat, dan muatan terlarut. Sebagian besar beban aliran sungai dibawa dalam suspensi dan dalam larutan. Beban besar atau muatan besar adalah partikel sedimen besar atau berat yang bergerak di dasar sungai. Pada gambar 16.13, pasir dan kerikil yang membentuk beban dasar sungai yang umum bergerak melalui traksi atau saltasi. Partikel sedimen besar dan berat seperti kerikil besar dan bongkahan batu mungkin tidak pernah kehilangan kontak dengan dasar sungai saat bergerak dalam aliran yang mengalir. Mereka berguling atau meluncur di dasar sungai, mengikis dasar sungai dan satu sama lain melalui abrasi. Pergerakan dengan berguling, meluncur, atau menyeret disebut traksi. Di sini yang batuan atau bongkahan yang menyentuh dasar sungai ini disebut traksi. Dia berguling, meluncur, atau menyeret. Butiran pasir bergerak karena tarikan, tetapi mereka juga bergerak ke hilir melalui saltasi. Serangkaian lompatan pendek atau pantulan dari dasar. Seperti di sini, batuan mengalami lompatan atau pantulan dari dasar sungai. Saltasi dimulai ketika butiran pasir sementara terangkat dari dasar oleh air yang bergejolak, yaitu aliran yang berputar-putar. Dengan cara ini, butiran pasir bergerak ke hilir dengan lompatan dan lonjakan, sebagian bersentuh dengan dasar dan sebagian terangkat di dalam air. Muatan terangkat adalah sedimen yang cukup ringan untuk tetap terangkat secara terus-menerus di atas dasar oleh turbulensi air. Jadi muatan terangkat yaitu sedimen yang terbawa oleh turbulensi air yang terus terangkat, jadi dia tidak akan menyentuh dasar sungai. Gitu. Produk larut dari proses pelapukan kimia dapat membentuk beban terlarut yang signifikan dalam sungai. Sebagian besar sungai mengandung banyak ion terlarut seperti
bikarbonat, kalsium, kalium, natrium, klorida, dan sulfat. Ion-ion tersebut dapat mengendap menjadi mineral evaporit jika sungai mengering atau mencapai lautan atau akhirnya mencapai lautan. Air yang sangat jernih sebenarnya dapat membawa beban material terlarut yang besar karena beban terlarut tidak terlihat hanya jika air menguap. Material tersebut menjadi terlihat saat kristal mulai terbentuk. Jadi muatan terlarut itu tidak terlihat di sini. Jadi hanya digambarkan seperti ini. Tidak terlihat ya dia karena terlarut di sungai gitu. Endapan sungai. Sedimen yang diangkut oleh sungai seringkali disimpan sementara di sepanjang aliran sungai, terutama sedimen beban dasar. Sedimen-sedimen ini bergerak secara sporadis ke hilir dalam siklus berulang erosi dan mengendap, membentuk batu-batu dan endapan dataran banjir di dekat ujung sungai. Sedimen dapat terdeposisi dengan permanen menjadi delta atau van aluvial. Bars, endapan sungai dapat berbentuk bar, yaitu gundukan sedimen, biasanya pasir dan kerikil yang terendap di tengah atau sepanjang tepi sungai. Pada gambar 6.14 di sini adalah bar terbentuk akibat endapan saat debit atau kecepatan aliran sungai berkurang. Selama banjir, sungai dapat mengangkut sedimen berbagai ukuran, mulai dari lumpur dan tanah liat hingga bongkahan batu besar. Karena volume air yang sangat besar bergerak dengan kecepatan tinggi, saat banjir mulai surut, tingkat air di sungai turun dan kecepatan aliran berkurang. Karena sungai tidak lagi mampu membawa seluruh muatan sedimennya, bongkahan batu besar ke dasar sungai memperlambat aliran air secara lokal. Kerikil, halus, dan pasir terendapkan di antara bongkahan batu dan hilir dari mereka. Dengan cara ini, endapan membentuk gundukan pasir dan kerikil yang mungkin terungkap saat tingkat air menurun. Pada gambar 16.15 di sini banjir dapat menghanyutkan gundukan di sungai dan mengendapkan gundukan baru saat air surut. Untuk yang A di sini aliran air normal dengan gundukan pasir dan kerikil. Di sini adalah terdapat bar di aliran airnya. Lalu B, peningkatan debit dan kecepatan selama banjir memindahkan semua sedimen ke hilir. Jadi pada di B ini bar yang tadi, yang gundukan tadi, ketika banjir dia dipindahkan semua sedimennya ke hilir. Saluran sungai menjadi lebih dalam dan lebar jika tebingnya mudah tererosi. Untuk yang C di sini, gundukan baru terbentuk saat level air turun dan aliran sungai melambat. Jadi pertama dia akan sudah terdapat bars seperti gundukan, lalu ketika banjir bars tersebut sedimen-sedimennya terbawa oleh aliran ya, karena peningkatan debit dan kecepatan sama banjir dia dipindahkan, lalu dia pada saat banjir membawa sedimen-sedimen baru dan terendapkan lagi, dan ketika banjir surut dia membuat bars baru seperti itu. Endapan placer. Endapan placer ditemukan di sungai-sungai di mana air yang mengalir secara mekanis mengkonsentrasikan sedimen berat. Sedimen berat ini terkonsentrasi di bagian sungai di mana kecepatan air cukup tinggi untuk membawa material yang lebih ringan tetapi tidak sedimen berat.
Butiran yang terkonsentrasi dengan cara ini meliputi debu, emas, dan butiran emas, platinum asli, berlian, dan batu permata lainnya, serta butiran-butiran kerikil atau pasir yang tergerus yang terdiri dari oksida berat. Pada gambar 16.16 di sini ditandai dengan titik-titik merah. Tempat-tempat tersebut meliputi gundukan sungai di bagian dalam lekukan sungai. Pada A di sini yaitu tempatnya berada di tepi dalam lekukan dalam sungai. Lalu untuk yang di B ini adalah kolam terjun di bawah air terjun. Jadi tempatnya berada di tempat endapan plesernya berada di bawah air terjun. Lalu untuk yang C di sini berada di cekungan di dasar sungai. Oke, gitu. Aliran sungai bercabang. Penumpukan sedimen di tengah aliran sungai atau bar tengah aliran mengalihkan aliran air ke sisi-sisi di mana air tersebut menghantam tepi sungai dengan kekuatan lebih besar, mengikis tepi sungai dan memperlebar aliran sungai. Nih, hal tersebut dapat dilihat pada gambar 16.17 di sini. Jadi terdapat bar setengah aliran, lalu aliran air mengalir ke sisi-sisi sungai dengan kekuatan lebih besar, dan sehingga dia mengikis lebih besar, mengikis tepi sungai dan memperlebar aliran sungai. Untuk yang 16.17 yang B di sini, sungai yang mengandung sedimen dalam jumlah besar dapat menumpuk banyak bar di alirannya. Jadi terdapat banyak sekali bar di aliran sungai. Ya, lalu menyebabkan sungai terus melebar seiring penumpukan bar yang semakin banyak. Sungai dapat mengisi alur utamanya dengan sedimen dan menjadi sungai bercabang. Mengalir dalam jaringan aliran kecil yang saling terhubung di sekitar banyak gundukan tersebut atau bar tersebut. Sungai cenderung menjadi bercabang ketika alirannya sangat diisi dengan sedimen, terutama sedimen dasar, dan memiliki tepi sungai yang mudah tererosi. Jadi di aliran sungai tersebut banyak sekali bars dan sehingga menyebabkan tepian sungai tersebut menjadi lebih besar. Lalu aliran sungai tersebut melewati jalan-jalan jalan-jalan kecil di bars tersebut dan mengikis tepian sungai. Tepi sungainya adalah tepi sungai yang mudah tererosi. Untuk yang C adalah aliran sungai bercabang yang membawa beban sedimen yang berat berupa pasir dan kerikil dari gletser yang mencair. Sungai berliku dan bantaran titik. Sungai yang mengangkut sedimen halus seperti lumpur dan tanah liat dalam suspensi cenderung sempit dan dalam, serta membentuk lekukan melengkung yang mencolok disebut meander. Pada sungai yang panjang, sedimen cenderung menjadi lebih halus ke hilir, sehingga meandering umum terjadi di bagian hilir sungai. Jadi lekukan-lekukan di sini disebut meander. Pada sungai yang panjang, sedimen cenderung menjadi lebih halus ke hilir, sehingga meandering umum terjadi di bagian hilir sungai ya. Kecepatan sungai lebih tinggi di bagian luar lengkungan daripada di bagian dalam sungai. Kecepatan
tinggi ini dapat mengikis tepi sungai di bagian luar lekungan, seringkali dengan cepat. Seperti yang pada gambar 16.19 di sini. Jadi rumah ini terdapat di bagian lengkungan luar sungai, sehingga lama-kelamaan dengan kecepatan aliran yang sangat tinggi, dia mengikis tepian tepian sungai di sini. Kecepatan rendah di bagian dalam lengkungan mendorong endapan sedimen, pasir dan kerikil. Di gambar 16.20 terendapkan di bagian dalam lengkungan karena kecepatan yang lebih rendah di sana. Pasir dan kerikil semacam ini disebut point bar dan biasanya terdiri dari serangkaian bukit melengkung dari pasir atau kerikil. Jadi point bar ini terdapat di bagian dalam lengkungan dalam sungai gitu ya. Erosi simultan di bagian luar tikungan dan deposit di bagian dalam dapat mengubah tikungan yang landai menjadi tikungan berbentuk es. Tikungan berbentuk es jarang tetap pada posisinya karena erosi dan deposit yang terus-menerus menyebabkan mereka berpindah-pindah melintasi dataran lembah yang datar serta kehilir, meninggalkan bekas dan gundukan pasir melengkung untuk menandai posisi mereka sebelumnya. Jadi pertama dia karena adanya erosi pada luar tikungan dan deposit pada bagian dalam lengkungan, dia aliran sungai tersebut dapat berbentuk tikungan berbentuk es gitu ya. Pada beberapa kesempatan, terutama selama banjir, sungai dapat membentuk pemotongan lekukan atau meander cut off, yaitu alur baru yang lebih pendek melintasi leher sempit lekukan. Jadi pertama terdapat aliran sungai yang seperti ini gambarnya, lalu dia semakin dekat, lalu terjadi meander cut off di sini, lalu meander lama mungkin ditinggalkan karena sedimen memisahkannya dari aluran baru yang lebih pendek. Meander yang terputus menjadi danau oxbow berbentuk bulan sabit. Jadi di sini meander lamanya ditinggalkan karena sedimen memisahkannya dari aluran baru yang lebih pendek. Dan aliran yang ditinggalkan tersebut, meander lama tersebut menjadi danau oxbow yang berbentuk bulan sabit. Seiring waktu, danau oxbow dapat terisi dengan sedimen dan vegetasi. Dataran banjir. Dataran banjir adalah strip tanah yang luas terbentuk oleh sedimentasi di kedua sisi alur sungai. Selama banjir, dataran banjir dapat tergenang air yang membawa lumpur dan tanah liat yang terlarut. Seperti yang terlihat pada gambar 16.23 di sini. Di sini terdapat dataran banjir gitu. Ketika air banjir surut, sedimen berbutir halus ini tertinggal sebagai endapan horizontal di dataran banjir. Beberapa dataran banjir terbentuk hampir sepenuhnya dari lapisan horizontal, sedimen berbutir halus yang terputus-putus di sana dan sana sini oleh endapan alur berbutir kasar. Itu dapat dilihat pada gambar 16.24 yang A di sini, endapan horizontal. Lalu dataran banjir lainnya didominasi oleh meander yang bergeser bolak-balik di atas lantai lembah dan meninggalkan endapan pasir di bagian dalam lekukan. Sungai semacam ini akan mengendapkan urutan sedimen yang semakin halus ke atas.
endapan alur berbutir kasar secara bertahap tertutupi oleh endapan pasir berbutir sedang, yang pada gilirannya tertutupi oleh endapan banjir berbutir halus. Jadi untuk yang B di sini dia endapannya urutan sedimen yang semakin halus ke atas gitu. Untuk gambar 16.25, untuk yang A adalah aliran normal, dan B adalah ketika banjir, dan C adalah ketika banjir telah selesai. Serangkaian banjir dapat membentuk tanggul alami, bukit rendah sedimen yang diendapkan, banjir yang terbentuk di kedua sisi alur sungai dan menipis menjauh dari alur. Sedimen di dekat sungai adalah yang paling kasar, seringkali berupa pasir dan lumpur. Sementara tanah liat yang luas, yang lebih halus, dibawa lebih jauh dari sungai ke daerah datar dan rendah yang disebut backswamp. Jadi 16.25 ini adalah bentuk tanggul alami. Yang untuk yang A adalah ketika kondisi normal, untuk yang B adalah ketika banjir, dan C adalah setelah banjir. Di setelah banjir, sedimen-sedimen yang paling kasar itu berada di dekat sungai gitu ya. Sedangkan sedimen-sedimen yang lebih halus dibawa oleh aliran sungai tadi ke daerah datar dan rendah atau backswamp gitu ya. Delta, sebagian besar sungai akhirnya mengalir ke laut atau danau besar. Sungai yang mengalir ke air tenang biasanya membentuk delta, yaitu endapan sedimen yang terbentuk di mulut sungai ketika kecepatan aliran sungai berkurang. Delta tersebut dapat dilihat pada 16.26 di sini. Jadi delta ini seperti yang kita ketahui dalam fisika atau matematika, jadi dia berbentuk seperti segitiga gitu. Permukaan sebagian besar delta ditandai oleh distributeris, aluran kecil yang berubah yang membawa air menjauh dari alur utama sungai dan mendistribusikannya di permukaan delta yang terlihat pada gambar 16.27 di sini ya. Sedimen yang terendap di ujung distributeri cenderung menghalangi aliran air, menyebabkan distributeris dan lokasi endapan sedimennya bergeser secara periodik. Untuk 16.28 adalah bentuk delta bergantung pada jumlah sedimen yang dibawa oleh sungai dan pada kekuatan gelombang dan pasang surut di laut. Untuk yang A di sini adalah delta Nil. Delta Nil adalah delta yang didominasi gelombang dengan pulau-pulau penghalang yang menonjol. Yang B di sini adalah delta Ganges, Brahmaputra di Bangladesh, mengandung pasang surut yang terbentuk oleh arus pasang surut yang kuat. Sedangkan yang C adalah gambar Landsat, delta sungai Mississippi. Perhatikan bagaimana sedimen di bawah oleh arus sungai dan laut yang berwarna kuning terang di sini. Fans aluvial, beberapa sungai terutama di iklim kering tidak mencapai laut atau badan air lainnya. Mereka membentuk fan aluvial, alih-alih delta. Fan aluvial adalah tumpukan sedimen besar berbentuk kipas atau kerucut yang biasanya terbentuk di tempat kecepatan aliran sungai berkurang saat keluar dari lembah pegunungan yang sempit ke dataran datar.
yang terlihat pada gambar 16.29. Untuk yang A, fan aluvial di mulut lembah gurun. Sedangkan yang B adalah fan aluvial ini terbentuk di lantai lembah yang tertutup garam di Death Valley, California, saat sedimen tercuci keluar dari lembah oleh badai petir. Banjir adalah proses alami di semua sungai. Mereka yang tinggal di kota dan desa di tepi sungai harus siap. Hujan lebat dan pelelehan salju yang cepat di musim semi biasanya menjadi penyebab banjir. Kecepatan dan volume hujan serta jalur geografis badai hujan sering menentukan apakah banjir akan terjadi. Erosi banjir disebabkan oleh kecepatan air yang tinggi dan volume air yang besar dalam banjir. Meskipun relatif tidak berbahaya di dataran banjir yang tidak berpenghuni, erosi banjir dapat menimbulkan kerusakan parah bagi sebuah kota saat sungai mengikis tebingnya, terutama di bagian luar tikungan di mana kecepatan air lebih tinggi. Bangunan, dermaga, dan jembatan dapat runtuh ke dalam sungai. Saat bagian-bagian dataran banjir tergerus, jalan raya dan rel kereta api dapat terputus. Air di dataran banjir dapat seringkali mengalir sangat lambat. Perjalanan di jalan mungkin harus dilakukan dengan perahu selama berminggu-minggu. Jika air banjir cukup dalam, rumah-rumah mungkin terapung dan hanyut. Seperti yang terlihat pada gambar 16.30 di sini. Banjir perkotaan. Urbanisasi berkontribusi pada banjir parah. Area yang diaspal dan alur drainase hujan meningkatkan jumlah dan laju aliran permukaan air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mereka untuk menghambat infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan pengiriman cepat aliran permukaan yang meningkat ke alur, sehingga menyebabkan tingkat air sungai naik selama badai. Peningkatan cepat aliran permukaan atau debit ke sungai disebut debit kilat. Pada gambar 16.31 di sini keberadaan kota dapat meningkatkan resiko banjir. Kurva yang berwarna biru menunjukkan peningkatan normal debit sungai setelah hujan lebat. Hujan lebat di sini ditandai dengan batang warna hitam. Kurva merah menunjukkan peningkatan besar laju dan volume aliran permukaan yang disebabkan oleh permukaan jalan dan alur drainase hujan di kota. Banjir bandang. Beberapa banjir terjadi secara tiba-tiba dan surut dengan cepat. Banjir bandang adalah banjir lokal yang tiba-tiba, bervolume besar, dan berdurasi singkat, seringkali dipicu oleh badai petir yang hebat. Pada gambar 16.32, untuk yang A di sini adalah peta lokasi banjir bandang tahun 1976 di sungai Big Thompson, Colorado, dan banjir bandang tahun 1997 di Fort Collins. Untuk yang B di sini sebuah kabin hancur terimpak jembatan setelah banjir bandang di lembah Big Thompson pada tahun 1976. Untuk yang C, kerusakan parah di sepanjang Spring Creek setelah banjir bandang Fort Collins tahun 1997. Jadi banjir bandang di sini meskipun berdurasi sangat singkat, tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Banyak kerugian yang terjadi oleh banjir bandang. Pengendalian banjir. Struktur pengendalian banjir dapat mengurangi sebagian bahaya banjir dan sedimentasi bagi kota-kota di sepanjang sungai. Struktur tersebut dapat dilihat pada gambar 16.33 di sini ya. Bendungan hulu dapat menahan air,
dan melepaskannya secara perlahan setelah badai. Bendungan juga menangkap sedimen yang pada akhirnya mengisi bendungan dan mengakhiri fungsinya sebagai struktur pengendalian banjir. Tanggul buatan adalah tanggul yang dibangun di sepanjang tepi alur sungai untuk menahan air dari air banjir di dalam alur. Dinding pelindung dari batu atau riprap atau beton sering dibangun di sepanjang tepi sungai, terutama di bagian luar tikungan untuk memperlambat erosi. Tembok banjir atau tembok beton dapat digunakan untuk melindungi kota dari banjir. Namun struktur pengendalian banjir ini dapat menyempitkan alur dan menyebabkan air mengalir lebih cepat dengan daya erosi yang lebih besar di hilir. Bypass juga digunakan di sepanjang Mississippi dan sungai lain untuk mengurangi debit di alur utama dengan mengalirkan air melalui gerbang atau bendungan ke basin yang ditentukan di dataran banjir. Bypass berfungsi untuk mengembalikan sebagian dataran banjir alami ke sungai. Perencanaan penggunaan lahan yang bijaksana dan zonasi untuk dataran banjir harus sejalan dengan pengendalian banjir. Sebisa mungkin bangunan harus dijauhkan dari area yang suatu hari mungkin terendam banjir 100 tahun kemudian. Banjir besar 1993. Pada gambar 16.34 di sini untuk yang A adalah area banjir Untuk yang B di sini adalah curah hujan di Cedar Rapids, Iowa pada tahun 1993. Dibandingkan dengan curah hujan normal. Jadi di sini curah hujan ketika pada tahun 1993 lebih besar dibandingkan curah hujan normal gitu. Untuk yang C di sini debit sungai Mississippi di St. Louis dibandingkan dengan banjir 100 tahun. Untuk yang D, air sungai Mississippi mengalir melalui tanggul yang jebol ke sebuah peternakan di dekat Columbia, Illinois pada tahun 1993. Pengembangan lembah sungai. Lembah, bentuk lahan yang paling umum di permukaan bumi, biasanya dibentuk oleh aliran sungai dengan mengikis batuan dan sedimen dari alur sungai. Aliran sungai memperdalam, memperlebar, dan memperpanjang lembahnya sendiri. Pengikisan ke bawah dan tingkat dasar. Proses memperdalam lembah melalui erosi dasar sungai disebut erosi dasar. Untuk jika sungai mengikis batu dari dasarnya, ia dapat membentuk lembah sempit berbentuk slot melalui batu. Pada gambar 16.35 yang A dan B di sini terjadi akibat hal tersebut. Cekungan sempit semacam itu jarang terbentuk karena erosi massa dan erosi lembaran. Biasanya menghilangkan batuan dari dinding lembah. Proses-proses ini memperlebar lembah dari cekungan sempit berdinding vertikal menjadi cekungan yang lebih besar, terbuka dan berbentuk V yang dapat dilihat pada gambar 16.35 C dan D. Jadi untuk erosi dasar dia mengikis batuannya secara vertikal dan membentuk seperti yang ada pada gambar 16.35 A dan B. Sedangkan untuk proses erosi massa dan lembaran dia menghilangkan batuan di dinding-dinding lembah.
Dia memperlebar lembah dari cekungan yang sempit berdinding vertikal menjadi cekungan yang lebih lebar dan berbentuk V yang dapat dilihat pada gambar 16.35 C dan D. Pengikisan ke bawah dan tingkat dasar. Batas erosi ke bawah dikenal sebagai tingkat dasar. Ini adalah batas teoritis untuk erosi permukaan bumi yang dapat dilihat pada gambar 16.36 A. Di sini adalah batas erosi. Pengikisan akan terus berlangsung hingga dasar sungai mencapai tingkat dasar. Jika sungai berada jauh di atas tingkat dasar, erosi dapat berlangsung dengan cepat. Namun, saat sungai mendekati tingkat dasar, laju erosi melambat. Untuk sungai yang mencapai laut, tingkat dasar mendekati permukaan laut. Tetapi karena sungai memerlukan gradian yang landai untuk mengalir, tingkat dasar kemiringan ke atas secara perlahan ke arah daratan. Tingkat dasar untuk sungai yang tidak mengalir ke laut tidak terkait dengan tingkat laut. Di lembah kematian di California pada gambar 16.36 yang B di sini, tingkat dasar untuk sungai yang mengalir ke lembah sesuai dengan titik terendah di lembah, yaitu 86 meter atau 282 kaki di bawah tingkat laut. Lembah tersebut telah turun di bawah tingkat laut akibat pergerakan tektonik di sepanjang patahan. Di sisi lain, tingkat dasar sungai di atas bendungan tinggi atau danau pegunungan dapat mencapai ratusan atau bahkan ribuan meter di atas permukaan laut. Permukaan danau atau bendungan berfungsi sebagai tingkat dasar sementara untuk semua air di hulu yang dapat dilihat pada gambar 16.36 yang C di sini. Tingkat dasar sungai cabang ditentukan oleh tingkat persimpangan dengan aliran utama sebuah tebing atau yang tahan erosi dapat berfungsi sebagai tingkat dasar sementara jika aliran sungai kesulitan mengikisnya. Konsep sungai bergradasi. Saat sungai mulai mengikis ke dalam daratan, profil longitudinalnya biasanya tidak teratur dengan jeram dan air terjun sepanjang alirannya. Sungai semacam ini yang disebut sungai yang tidak bergradasi. Gambar 16.37 ini adalah konsep sungai bergradasi. Sebagian sungai semacam ini disebut sungai tidak bergradasi, yaitu ketika sungai tersebut menggunakan sebagian besar energi erosinya untuk mengikis ke bawah guna meratakan ketidakrataan gradien tersebut. Saat aliran sungai meratakan profil longitudinalnya menjadi bentuk cekungan ke atas yang khas, ia menjadi tergradasi. Perkembangan sungai yang tergradasi adalah sungai yang menunjukkan keseimbangan halus antara kapasitas pengangkutan sedimennya dan beban sedimen yang tersedia baginya. Keseimbangan ini dipertahankan dengan mengikis dan mengisi ketidakrataan pada profil longitudinalnya yang halus dari sungai. Energi sungai digunakan untuk dua hal, yaitu mengangkut sedimen dan mengatasi hambatan alirannya. Jika beban sedimen berkurang, sungai memiliki banyak energi untuk hal lain. Energi ini mungkin digunakan untuk mengikis lebih banyak sedimen, memperdalam lembahnya, dan lain-lain. Erosi lateral. Sungai yang bergradien dapat memperdalam alur-alirannya melalui erosi ke bawah.
Sementara sebagian energinya juga memperlebar lembah melalui erosi lateral, yaitu erosi dasar, tebing sungai, dan dinding lembah saat sungai berkelok dari satu sisi ke sisi lain melintasi dasar lembahnya. Saluran sungai tetap memiliki lebar yang sama saat bergerak melintasi dataran banjir, tetapi lembah melebar akibat erosi, terutama di bagian luar lekukan dan meander, di mana sungai menabrak dinding lembah, yang terlihat pada gambar 16.38 di sini. Eh, Lembah melebar karena dindingnya tererosi oleh sungai, dan karena dindingnya mundur akibat longsoran, massa yang dipicu oleh erosi dasar sungai. Saat lembah melebar, dataran banjir sungai juga bertambah lebar. Erosi ke hulu membentuk delta atau van aluvial mulut di mulutnya adalah salah satu cara sungai memperpanjang panjangnya. Sungai juga dapat memperpanjang lembahnya melalui erosi hulu, yaitu pertumbuhan perlahan lembah ke arah hulu di atas sumber aslinya melalui erosi parit dan erosi permukaan, seperti yang terlihat pada gambar 16.39. Jenis erosi ini sangat sulit dihentikan. Ketika lahan pertanian hilang akibat parit yang mengikis ke arah hulu, ke ladang dan padang rumput, petani harus mengalihkan aliran permukaan dan mengisi kepala parit dengan semak dan puing-puing lain untuk menghentikannya, atau setidaknya memperlambat kehilangan tanah permukaan. Teras sungai adalah bentuk lahan berundak yang ditemukan di atas sungai dan dataran banjirnya. Pada gambar 16.40 di sini adalah teras sungai. Teras dapat berupa undakan yang dipotong di batu, kadang-kadang tertutup sedimen, atau undakan yang terbentuk di sedimen akibat endapan dan erosi selanjutnya. Gambar 16.41 menunjukkan bagaimana teras sungai mengikis ke bawah ke dalam urutan tebal endapan dataran banjirnya sendiri. Untuk gambar 16.41 yang A, awalnya sungai mengendapkan lapisan tebal endapan dataran banjir. Lalu yang B, kemudian sungai berubah dari proses deposit menjadi erosi dan mengikis ke dalam dataran banjir lamanya. Sebagian dari dataran banjir tersebut tetap sebagai teras di atas sungai. Untuk yang C, pengikisan adalah pengikisan lateral membentuk dataran banjir baru di bawah teras. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah meander terpotong. Meander terpotong adalah meander yang mempertahankan pola berlikunya saat memotong secara vertikal ke bawah di bawah tingkat di mana mereka awalnya terbentuk. Hasil dari meander terpotong adalah lembah berliku dengan dataran banjir yang hampir tidak ada, yang dipotong ke daratan sebagai ngarai dengan tebing curam, yang dapat dilihat pada gambar 16.42 yang A di sini. Permukaan tanah pada tingkat dasar sungai berliku mulai mengikis ke bawah dan mungkin dapat mempertahankan pola meander khasnya sambil memperdalam lembahnya, yang ditunjukkan pada gambar 16.42 yang B. Penurunan tingkat dasar tanpa pengangkatan daratan, mungkin karena penurunan permukaan laut, dapat menghasilkan hasil yang sama. Untuk yang 16.42 yang C adalah pengangkatan regional permukaan tanah, memungkinkan sungai untuk mengikis dan memotong meandernya. Dan sekian
presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.